Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Hani Rasmawati. Di pertemuan ini kita pertemuan ketiga ya. Di sini aku bakal bahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Pembahasan ini tentang NPWP, NPPKP, SPT yaitu surat pemberitahuan, SSP, surat setoran pajak, SKP, surat ketetapan pajak, dan STP, surat tagihan pajak. Untuk itu, sebelum mulai ke materi, jangan lupa subscribe, like, terus komen kalau emang ada yang salah kata-katanya atau emang mau ada pendapat lain. Kita lanjut ke materi. Sistem perpajakan diatur dalam banyak undang-undang ya guys. Sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Terus ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Materai. Maaf ya guys kalau suara aku agak bindeng soalnya lagi flu. Nah, buat apa sih diatur dalam undang-undang? Apa sih tujuannya? Nah, tujuan yang pertama itu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Jika pemungutan pajak lebih efisien, maka orang-orang lebih mudah dalam melaporkan pajak. Jika lapor pajak sudah mudah, maka kemungkinan orang-orang mau bayar pajak dengan tepat waktu. Yang kedua itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Tidak hanya pelayanan, juga untuk adanya kepastian hukum dan adanya keadilan bagi masyarakat. Tujuan yang ketiga juga untuk menerapkan prinsip self-assessment. Pemerintah membuat sistem self-assessment. Self-assessment yang udah kita bahas di pertemuan kedua ya. Pemerintah membuat sistem self-assessment ini agar bisa diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan adanya self-assessment, kita harus sadar dan kita harus cek apa aja sih yang harta yang udah kita punya, apa aja sih yang udah kita milikin. Nah, kalau kita udah tahu apa aja yang udah kita punya, apa aja yang udah kita milikin, kita harus wajib lapor, nggak boleh enggak. Tuh, jangan sampai enggak lapor. Nah, kalian tahu gak sih perbedaan wajib pajak sama subjek pajak? Wajib pajak itu orang pribadi atau badan yang sudah pasti harus membayar pajak. Sudah ada hak dan kewajibannya untuk membayar pajak dan sudah ada objek yang akan dibayar. Nah, sementara subjek pajak itu sama kayak wajib pajak, cuman dia belum berlaku perpajakannya karena belum ditemukan objek pajaknya. Jika objek pajaknya sudah bertemu, barulah dia naik level menjadi wajib pajak. Nah, kan kalian udah tahu nih wajib pajak sama subjek pajak. Kalian tahu gak perbedaan tahun pajak sama masa pajak itu apa? Tahun pajak itu jangka waktu 1 tahun kalender dari Januari sampai Desember. Sementara masa pajak itu waktu yang diberikan bagi si WP wajib pajak untuk melapor pajak. Biasanya waktunya tuh 1 bulan, maksimal sih 3 bulan.
Kita lanjut ke materi yang bakal sepenuhnya kita bahas, yaitu yang pertama ada NPWP. Itu adalah nomor pokok wajib pajak. Ini merupakan kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang sudah wajib pajak untuk orang pribadi yang sudah punya penghasilan. Bisa orang pribadi atau badan juga. Untuk kalian semua yang udah punya penghasilan, silahkan buat NPWP secara online aja melalui link yang ini, link erek.pajak.go.id/login. Bisa kalian daftar di situ aja secara online. Karena misalkan kita udah punya penghasilan dan sengaja tidak mau bikin NPWP, maka sanksinya itu berupa hukuman pidana loh, yaitu kurungan selama minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Bahaya kan? Mending bikin deh, jangan sampai gak bikin. Yang kedua itu ada NPPKP, nomor pengakuan pengusaha kena pajak. Kalau yang tadi tentang karyawan, kalau yang sekarang untuk pengusaha. Kalau yang tadi untuk karyawan, kalau yang sekarang untuk pengusaha. Nggak cuma karyawan aja ya guys, pengusaha juga harus punya nomor pajak. Di NPPKP ini ada istilah pengusaha kecil. Gimana kalau pengusaha kecil? Kalau pengusaha kecil, omset atau penerimaan brutonya itu tidak lebih dari 4,8 miliar, maka pengusaha kecil itu tidak wajib untuk adanya NPPKP. Boleh iya, boleh enggak gitu. Jadi nggak terlalu diwajibin juga karena penghasilannya tidak terlalu banyak gitu guys. Yang ketiga ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak atau harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT biasanya muncul di awal tahun, seperti Januari, Februari, udah muncul SPT atas penghasilan di tahun sebelumnya. Jenis SPT itu ada dua, yang pertama SPT masa dan SPT tahunan. Contoh SPT masa itu ada SPT masa PPH, pajak penghasilan, dan SPT masa PPN, pajak pertambahan nilai. SPT tahunan yaitu SPT PPH tahunan OP, SPT PPH tahunan OP karyawan. SPT dapat berbentuk formulir atau dokumen elektronik. Kalian tahu nggak sih sanksi apa yang bakal didapat kalau terlambat lapor SPT? Ada banyak ya. Kalau misalkan sanksi terlambat lapor SPT masa maupun tahunan, yang pertama itu sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN dan sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya, sebesar 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan atau WP badan, sebesar 100.000 untuk SPT tahunan OP. Gimana sih cara lapor SPT? Sekarang dengan cara e-filing ya. Cara mendapatkan e-filing itu kita harus minta KTP dulu, kantor pajak Pratama, dari domisili kita sendiri. Nah, yang keempat ada surat setoran pajak atau SSP. SSP itu apa? SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP itu apa? Fungsinya itu sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah
mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Yang kelima ada surat ketetapan pajak atau SKP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data WP atau wajib pajak bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT tidak benar, sehingga masih terdapat pajak yang tidak tahu atau kurang dibayar, atau pajak yang tidak kurang atau potong atau dipungut. Nah, yang terakhir ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau bisa disebut STP. STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Makanya hati-hati kalau misalkan udah dapat surat tagihan pajak, itu berarti kamu udah parah sih. Jadi harus benar-benar bayar langsung ya, jangan sampai dapat surat tagihan. Surat tagihan pajak itu diterbitkan dalam hal-hal apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Terus apabila dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung gitu. Jadi hati-hati, makanya kalau misalkan udah dapat surat tagihan pajak, jangan sampai pokoknya. Mungkin itu aja yang dapat aku sampein buat pertemuan 3 ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video aku setiap minggu ya, karena aku bikin video bakal setiap minggu. Pokoknya jangan lupa ditonton, oke? Jangan lupa like, terus komen, share juga kalau bisa, kalau emang bermanfaat. Pokoknya happy watching ya guys. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.